Ya, Ian. Ya, Ridwan, bisa dijelaskan apakah Anda saat ini sudah tiba di lokasi? Ya, Ian dan juga saudara, saat ini saya masih di perjalanan menuju ke lokasi di mana ledakan amunisi sudah tidak layak pakai tersebut meledak. Di mana kejadian tersebut terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Suasana pagi yang tenang di kawasan Cibalong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat tiba-tiba berubah mencekam ketika adanya sebuah operasi pemusnahan amunisi kadaluarsa atau amunisi tidak layak pakai oleh jajaran dari TNI pada Senin 12 Mei 2025, di mana kejadian tersebut cukup memilukan dan akibat ledakan dari amunisi tidak layak pakai tersebut mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Dari 11 orang tersebut, sebagian merupakan anggota TNI dan sisanya merupakan warga sipil dari warga asal di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Dari informasi yang kami terima bahwa proses pemusnahan awal cepat berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau prosedur yang berlaku. Namun setelah dentuman pertama terdengar atau terjadi, sejumlah warga yang penasaran justru mendekat ke lokasi di mana amunisi tersebut dimusnahkan. Mereka saat itu berniat untuk memungut serpihan logam bekas ledakan seperti halnya kuningan dan juga bagian peluru yang dinilai bernilai ekonomis bagi warga atau bisa dijual. Namun tanpa disadari masih terdapat adanya sisa amunisi aktif yang belum ikut meledak. Pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, ledakan kedua pun terjadi secara tiba-tiba saat warga berada di lokasi kejadian. Dentuman keras ini mengakibatkan sejumlah orang tewas di tempat dengan kondisi tubuh yang cukup mengenaskan. Sementara korban lainnya yang mengalami luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk, tepatnya di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari data yang kami terima bahwa akibat kejadian ini sekitar 11 orang meninggal dunia, diantaranya diketahui adanya anggota TNI berpangkat perwira dan juga warga sipil bernama Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Yus bin Inon, Yus Rijal bin Sepuluh, Saudara Toto, Dadang Rustiawan, dan juga Endang. Demikian, Ian. Ya, Ridwan, kalau Anda tadi sempat menyebutkan bahwa sebetulnya lokasi ini tuh jauh dari permukiman warga. Bahkan untuk mencapai lokasi ini, warga harus melewati hutan terlebih dahulu. Sebetulnya permukiman ataupun desa terdekat dari lokasi itu berapa kilometer jaraknya, Ridwan? Memang kalau lokasi atau desa Sagara ke lokasi tempat pemusnahan amunisi tidak layak pakai tersebut, memang lokasinya cukup jauh. Bahkan sebelumnya anggota TNI yang bertugas di lapangan telah ngewanti-wanti atau telah memberikan peringatan terhadap warga untuk tidak mendekati zona merah atau tidak mendekati lokasi di mana ledakan tersebut atau di mana amunisi tidak layak pakai tersebut diledakan seperti itu. Ya, namun setelah ledakan dilakukan, ya tiba-tiba warga mendekat seperti itu. Dan Ian dan juga saudara, peristiwa ini pun menjadi peringatan serius akan pentingnya penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang ketat dalam kegiatan pemusnahan bahan peledak. Memang ini telah dilakukan oleh anggota TNI yang bertugas di lapangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demikian, Ian. Ya, Ridwan, apabila saya melihat dari gambar video amatir begitu, ada beberapa mobil jenazah yang
keluar begitu dari lokasi pemusnahan amunisi. Anda yang dalam perjalanan apakah sempat berpapasan dengan mobil jenazah ataukah dengan petugas polisian yang hendak ke lokasi? Hingga kini memang saya belum melihat secara langsung evakuasi yang dilakukan oleh petugas karena memang saya masih di perjalanan menuju ke lokasi yang memang memakan waktu sekitar kurang lebih 4 sampai 5 jam seperti itu. Jadi saya masih di perjalanan menuju ke kawasan perbatasan antara kawasan kota dan juga daerah Garut Selatan. Demikian, Ian. Ya, baik Ridwan, apakah Anda sempat berkontak begitu dengan otoritas tempat terkait dengan pengecekan atau pemeriksaan di lokasi? Apa saja upaya petugas di lokasi untuk mengecek terkait dengan meledaknya amunisi pada saat pemusnahan? Saya tadi sempat mendapat informasi dari salah satu warga di Kecamatan Cibalong. Dia menyebutkan bahwa memang saat ini lokasi ledakan terjadi memang steril, tidak boleh warga atau yang tidak berkepentingan untuk mendekat ke lokasi ledakan terjadi. Oleh karena itu memang warga pun yang memang tadinya berencana mau melihat kondisi lebih dekat tidak diperbolehkan untuk mendekati lokasi ledakan amunisi tidak layak pakai tersebut meledak. Demikian, Ian. Ya, Ridwan, Anda juga sempat menyebutkan bahwa sebetulnya pemusnahan amunisi ini bukan kali ini saja terjadi, tetapi kerap kali begitu lokasi ini dijadikan lokasi pemusnahan amunisi. Namun memang cukup mengagetkan ketika kali ini ada ledakan yang mengakibatkan 11 orang tewas. Di pemusnahan amunisi yang sebelum-sebelumnya yang Anda tahu begitu, sebetulnya bagaimana terkait dengan tata laksananya begitu? Apakah memang diperbolehkan masyarakat untuk datang ataukah memang sebetulnya harusnya ada penjagaan di sekitar lokasi atau seperti apa biasanya, Ridwan? Dari informasi yang kami terima hasil dari wawancara melalui telepon dengan salah satu warga yang berada di Kecamatan Cibalong, dia menyebutkan bahwa memang pemusnahan amunisi tidak layak pakai tersebut bukan kali ini saja dilakukan. Di beberapa waktu yang lalu katanya pernah dilakukan hal serupa. Ya, karena memang sebelum dilakukan pemusnahan, ya warga yang akan mendekat ke lokasi memang sudah diperingati oleh petugas supaya tidak mendekat ketika peledakan dilakukan. Itu sudah diberitahu sebelumnya kepada warga yang ingin melihat proses peledakan itu. Tapi memang kejadian ini terjadi setelah ledakan pemusnahan amunisi dilakukan, ya tiba-tiba warga ya mendekat karena memang mereka melihat sejumlah amunisi yang dianggapnya sudah tidak ada ledakan, tiba-tiba pas dipegang masih terdapat ledakan sehingga korban meninggal dunia pun tidak bisa dihindari. Demikian, Ian. Ya, artinya seperti yang Anda jelaskan tadi, biasanya memang ada pemberitahuan oleh pihak TNI kepada masyarakat sekitar terkait adanya pemusnahan amunisi ini, Ridwan? Betul, biasanya ketika ada operasi pemusnahan ini warga sekitar sudah tahu dan memang sudah diperingati sebelumnya supaya tidak mendekat ke lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa seperti itu. Dan memang ini bukan kali pertama mereka mengetahui adanya pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau kadaluarsa dilakukan di daerah itu. Demikian. Itu hasil informasi yang kami terima dengan salah satu warga yang berada di Kecamatan Cibalong yang mengetahui peristiwa ini. Demikian, Ian. Ya, Ridwan, kalau kita melihat terkait lokasi yang memang jauh dari permukiman, harus melewati hutan, sebetulnya di daerah Pamempek sendiri itu lokasi pemusnahan amunisi hanya ada di lokasi ini saja atau memang ada beberapa lokasi untuk pemusnahan amunisi? Yang kami terima bahwa memang untuk lokasi yang memang biasa dijadikan untuk pemusnahan itu berada di kawasan Cibalong. Untuk lokasi lain memang belum terkonfirmasi, termasuk alasan kenapa
apa lokasi itu dijadikan sebagai pemusnahan amunisi tidak layak pakai ya, sehingga saat ini kami belum menerima informasi atau alasan resmi mengapa daerah Kecamatan Cibalong yang dipilih untuk pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau kadaluarsa, demikian Yan. Ya, Ridwan, terkait dengan korban, Anda juga tadi sempat menyebutkan begitu masih mencari informasi terkait dengan apakah juga ada korban terluka, di samping juga ada 11 orang tewas pada saat pemusnahan amunisi ini. Apakah ada update terbaru terkait dengan korban ini? Seluruh korban seperti disebutkan tadi 11 orang tewas dibawa ataupun dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk. Apakah ada informasi terbaru terkait korban luka, Ridwan? Update terbaru yang kami terima, barusan saya mendapatkan informasi dari salah satu relawan bahwa memang para korban terutama yang meninggal dunia saat ini masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Pamengpeuk, dan apakah akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut atau akan dibawa ke rumah sakit lain milik TNI, hingga saat ini memang belum terkonfirmasi, demikian Yan. Ridwan, apakah seluruh korban tewas ini sudah diidentifikasi? Hingga saat ini memang sebagian sudah teridentifikasi berkaitan dengan nama dan juga alamat asal dari para korban, demikian Yan. Dan juga petugas pun masih melakukan identifikasi hal lain berkaitan dengan serpihan yang ada di lokasi kejadian, dan memang saat ini belum pihak berwenang baik itu TNI ataupun pihak Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk belum memberikan keterangan resmi berkaitan dengan peristiwa ledakan amunisi ini, demikian Yan. Ya, apabila 11 orang korban tewas telah dibawa ke RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, bagaimana dengan serpihan-serpihan amunisi? Apakah memang telah diamankan, dan apabila diamankan dibawa kemana ini, Ridwan? Nah, hingga saat ini memang belum ada keterangan resmi berkaitan dengan hal itu. Namun di lokasi kejadian yang saya terima tidak boleh adanya pihak lain selain anggota TNI yang mendekati ke lokasi kejadian, karena memang anggota TNI juga pihak terkait masih melakukan identifikasi berkaitan dengan serpihan dan juga sisa-sisa amunisi yang berada di lokasi, demikian ya. Ya, belum diketahui dibawa kemana, begitu apakah juga sudah dibawa ke tempat tertentu begitu terkait dengan amunisi, sisa-sisa amunisi yang di lokasi pemusnahan. Kemudian Ridwan, apakah juga sudah ada informasi terkait sebetulnya jenis amunisi apa saja ini yang dimusnahkan dan berapa banyak? Sampai saat ini kami belum menerima informasi resmi jumlah amunisi yang dimusnahkan tadi pagi, termasuk jenis amunisi apa saja yang tadi dimusnahkan. Hingga saat ini kami belum menerima informasi resmi baik itu dari pihak Kodim 0611 Garut ataupun dari jajaran Korem 062 Tarumajaya ataupun dari pihak-pihak lain berkaitan dengan peristiwa ini. Dan juga tadi pun kami sempat mengkonfirmasi ke pihak Polres Garut. Saat ini jajaran dari Polres Garut pun sedang menuju ke tempat kejadian perkara atau TKP di mana ledakan amunisi itu terjadi untuk melakukan identifikasi. Jadi hingga saat ini kami belum menerima informasi resmi jenis dan juga berapa jumlah amunisi yang diledakkan pada tadi pagi, demikian Yan. Ya, kalau kita melihat catatan korban ini, Ridwan, ada 2 dari anggota TNI yang menjadi korban tewas, 9 diantaranya merupakan warga sipil. Ini apakah ditempatkan ataupun dibawa ke RSUD yang sama, dan apakah sudah ada pihak keluarga juga gitu? Apakah ada informasi ada pihak keluarga yang mendatangi RSUD? Betul, dari informasi yang kami terima bahwa semua korban baik itu warga sipil seperti halnya saudara Agus, Ipan, Anwar, Ius, Toto, Dadang, Rustiawan dan juga Endang. Memang semua korban semua dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk, dan juga sebagian keluarga sudah berdatangan ke
ke rumah sakit seperti itu. Namun demikian, ya hingga saat ini jenazah atau para korban yang masih dilakukan identifikasi oleh pihak petugas dan juga belum bisa dibawa oleh keluarga masing-masing. Dan ini pun pihak keluarga masih menunggu apakah nantinya dari Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk bisa langsung dibawa ke rumahnya masing-masing atau nantinya akan dilakukan otopsi atau ada langkah-langkah lain. Ya hingga saat ini pihak keluarga pun masih menunggu langkah selanjutnya dari pihak berwenang terkait dengan para korban ledakan amunisi tidak layak pakai ini. Demikian, Ian. Baik, kami akan menunggu informasi terbaru dari Anda, Ridwan, terkait dengan bagaimana pemeriksaan di lokasi kejadian dan juga bagaimana terkait dengan para korban yang saat ini berada di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terima kasih Ridwan Mustafa, jurnalis Kompas TV di Breaking News Kompas TV. Dan Saudara, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin Abdi